Nah, ini teman-teman pasti penasaran nih, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kita harus ke psikiater? Di titik mana kira-kira, Dok? Jadi namanya gejala gangguan jiwa itu kita semua bisa mengalami ya. Ayo ngaku semua, pernah nggak cemas, Pernah, khawatir, selalu. stres, Wow. galau. Galau, denger ya, galau itu tanda-tanda. Hai semua, oh my god, akhirnya selama ini, akhirnya kita bisa bikin IGTV. Oh my god, IGTV guys. Makanya teman-teman aku seperti selalu di Instagram kan, gue selalu bilang tuh di Instagram kalau aku mau ngebagiin ke kalian sesuatu yang useful, yang benar-benar bisa berguna bagi kalian semua. Dan saat ini puji Tuhan banget, akhirnya aku dikesempatan buat bikin IGTV dan YouTube channel. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa like, share, subscribe. Oh my god, ala-ala banget. Pokoknya setiap minggu apa 2 minggu aku bikin konten yang akan membangun kalian. Aku akan ngebagi-bagiin tips-tips yang berguna. Dan teman-teman semua yang udah lihat Instagramku, lately mungkin kalian sadar kayak 3 minggu selama beberapa 3 minggu ini, I always talking about mental health. Dan aku selalu bilang, aku selalu kasih tahu kalian bahwa gimana pentingnya, gimana itu mempengaruhinya. Dan menurutku kayak orang-orang tuh belum terlalu sadar dengan betapa pentingnya mental health. Dan puji Tuhannya dan luar biasanya hari ini aku akan sharing, akan bagi-bagi ilmu ke kalian semua kayak yang aku bilang di Instagram sama seorang psikiater yang terkenal banget di Manado ini. Beliau willing buat share buat kalian semua. Jadi teman-teman boleh nonton sampai habis, semoga bisa ngebantu kalian. Dan sekarang kita akan sambut Dr. Iren Rusdi. Ya, nah dok, tapi kita kan deket dulu. Aku harus bawa masker dulu. Mana maskerku? Nah, nakal dok ya, pakai masker dulu. Silakan dok. Iya, aku mau kasih ini dulu. Oke deh, tetap jangan ngadi-ngadi loh, gila, bersih ya, jangan ngadi-ngadi, bersih dokter. Silakan dok. Thank you. Wah, luar biasa. Udah seger. Iya. Seger Tangannya seger ya. Sebelumnya tetap dok, terima kasih sekali buat waktunya. Saya tahu betapa sibuknya dokter, tapi tetap meluangkan waktu buat kita semua. Tapi mungkin belum semuanya kenal Dr. Iren. Mungkin Dr. Iren bisa berbagi nama, kesibukan kesehariannya sekarang sebagai apa? Oke, kalau berbagi nama, kesibukan bisa ya? Bisa. Secara verbal. Kalau berbagi wajah nggak bisa Nanti ya, nanti aku kasih Instagram dokter, kalian follow, silahkan gratis kalau follow. Konsultasi langsung WA. Oke, nama saya agak panjang, nggak tahu mungkin lahir di kereta api ya. Jadi panjang ya namanya. Ya, tambah gelar, akhirnya jadi super panjang. Jadi intinya nama saya Irene Suantika Cornelia Rusdi. Itu baru nama, belum gelar. Gelarnya dokter di depan, di belakangnya ada 2, MKes, SPKJ. SP, spesialis kedokteran jiwa. Nah, oke. Nah, mungkin teman-teman mau tahu juga mungkin dokter gimana riwayat pendidikannya kemarin. Kemarin sempat kemana aja? Oke, kalau riwayat pendidikan untuk spesialis kedokteran jiwanya ngambil di Makassar, Universitas Hasanuddin. Kalau dokter umumnya di Universitas Samratulangi Manado. Itu angkatan 97. Wow, Tua 97. banget ya. Nggak tua-tua banget kok, Dok. 97 lulus masuk kedokteran umum. Lulusnya 2004, sempat melanglang buana di Sulawesi Tengah, jadi dokter PTT, zaman dulu kan PTT. Iya, PTT ya, namanya. zaman dulu ya, Dok. Ke Palu ngikutin suami tercinta. Luar biasa. Tugas ke sana, jadi ngikut juga ke sana setahun. Balik lagi ke sini, baru setahun di sini udah ada tawaran dari Dinas Kesehatan untuk sekolah lanjut. Ngambil PPDS. Nah, itu baru milihnya langsung ke kedokteran jiwa. Wah, luar biasa.
Oke dok, nah dok, mungkin kita udah mulai sambil ngobrol ya dok. Mungkin orang masih belum bisa ngebedain apa sih bedanya psikolog sama psikiater. Nah, Iya, sering banget ya. heeh. Dan orang-orang yang deket juga kadang-kadang salah sebut. Salah sebut. Ini psikolog. Aduh, kayak psikiater beda. Jadi psikiater itu spesialis kedokteran jiwa, ya. Kenapa spesialis kedokteran jiwa? Jadi psikiater adalah dokter. Jadi udah ada latar belakang pendidikan kedokteran umum dulu, terus ngambil pendidikan lanjut ke spesialisasi kedokteran jiwa. Kalau dari asli katanya, asal katanya aja udah beda. Psikolog kan, psikolog itu lebih ke ilmu ya? Ke ilmu ya. Jadi ilmu jiwa, yang mempelajari ilmu jiwa. Sementara psikiater adalah yang mempelajari ilmu untuk menterapi, untuk kalau ada masalah kejiwaan yang butuh pengobatan, itu psikiater. Berarti kayak bedanya dokter bisa ada tindakan medis. Iya. Oke. Kalau psikolog tidak bisa meresepkan obat. Jadi rata-rata kalau psikolog ranahnya tuh yang masih dalam batas normal. Jadi yang cuman galau-galau aja atau ada ingin tes minat bakat. Oh, Itu ke ngerti. psikolog. Kalau ke psikiater yang memang sudah ada gangguan yang mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Oke, nah mumpung dokter udah bilang kayak kita ke psikiater kalau udah mulai ada gangguan. Nah, kira-kira kapan? Nah, ini teman-teman pasti penasaran nih. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kita harus ke psikiater? Di titik mana kira-kira dok? Oke. Jadi namanya gejala gangguan jiwa itu kita semua bisa mengalami ya. Ayo ngaku semua, pernah nggak cemas? Pernah, khawatir, selalu. Stres. Wow. Galau. Galau, denger ya, galau itu tanda-tanda. Anda kalau putus galau, awas. Itu kan gejala yang terjadi pada jiwa kita. Nah, kapan kita sudah bilang bahwa ini sudah butuh nih penanganan? Tentu saja itu kita kembali ke definisi gangguan jiwa itu sendiri. Kita nggak bilang semua orang cemas, lu cemas nih pasti udah Gangguan jiwa, iya betul. Nggak bisa. Jadi itu adalah emosi wajar yang alami yang Tuhan kasih buat kita sehingga kita bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi misal ada orang marah ke kita, terus kita diam aja, ya nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Pasti ada respon. Betul. Kita sedih atau rasa cemas karena aduh kenapa ya dia marah sama saya. Nah itu respon alamiah. Tapi ketika respon alamiah itu berlebihan, nah itu yang sudah jadi tanda awas. Dia marahnya misalnya cuma segini. Kamu kenapa sepatunya taruh sembarangan sih? Terus dia galau, aduh kenapa aku dimarah? Oh, udah mulai moodnya kayak swing mood banget dok ya, yang tiba-tiba. Jadi nggak sesuai. Stimulusnya segini, responnya segini. Oke. Itu satu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, jika respon yang diberikan atau gejala-gejala itu berkepanjangan. Jadi sedih ya, misalnya kita kehilangan orang yang tersayang, entah putus atau karena meninggal. Meninggal, betul. Itu ada batas waktunya. Istilahnya bereavement, berduka cita atas kepergian seseorang itu Wajar lah halusnya ya maksimal dok. setahun. Oh, ternyata ada batasnya ya malah ya. Karena itu proses alamiah dari mental kita. Untuk Jadi, menyesuaikan dengan kejadian yang baru terjadi. Oke. Jadi jika dalam lebih dari setahun bereavement-nya itu, berduka citanya itu masih terus, dia nginget, sedih, apa semua itu udah nggak wajar. Itu sudah kita sebut udah gangguan, sudah kondisi depresi. Tapi kalau dia baru meninggal, terus bilang kamu harus dikasih obat nih sama dokter, kamu depresi ya. Enggak lah, masih wajar dong, masih satu tahun. Gila loh, apalagi kalau orang deket meninggal dong dok ya. Jadi kalau dalam kasus-kasus seperti itu, ketika hanya berupa reaksi, jangan istilahnya langsung berpikir saya ini gangguan harus nyari dokter, nggak usah. Jadi ada tahap-tahap yang kita lakukan dulu. Misal pertama dengan melakukan mekanisme coping. Mekanisme coping itu adalah mekanisme cara kita masing-masing berespon terhadap stresor atau tekanan.
beda-beda. Ada yang larinya ke olahraga, Oke. ada yang larinya ke baca buku, ada yang larinya ke nonton film, ada macam-macam lah, tergantung jenis orangnya. Nah, kalau dia sudah melakukan itu, terus itu gagal, artinya dia tetap merasa cemas, tetap merasa galau. Nah, itu biasanya yang akan jatuh drop menjadi suatu kondisi gangguan. Jadi kalau metode coping tuh sebenarnya dia sudah punya stres, tapi dia hanya cari distraction aja, tapi stresnya masih ada. Gitu. Jadi kan misalnya dia pikir tuh kalau awalnya stresnya kalau lari hilang. Giliran dia ketika lari masih stres, berarti nanti mekanismenya gagal. Iya. Nah, itu baru yang nanti dia sudah harus mulai awas. Iya, udah jadi tanda awas bahwa udah mulai ini nih. Nah, kapan kita benar-benar sudah bilang ada gangguan? Yaitu bahwa itu sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Alias seperti tadi, sedih ya. Aku sedih ditinggal suami, ini gini, dia ada orang ketiga, akhirnya dia nggak bisa masuk kantor, nggak bisa ngurusin anak, nggak bisa kerja pekerjaan rumah. Nah, itu sudah kita sebut gangguan karena sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Tapi kalau dia masih bisa, seperti tadi ada distraction dengan copingnya dia, pokoknya saya harus fokus ke anak nih, karena saya ditinggal suami, saya fokus nih anak. Nah, itu belum kita bilang gangguan. Oke. Nah, Dok, by the way, mungkin nggak sih ketika orang terus menerapkan metode coping dan dia terus berhasil, depresinya bisa hilang? Ya, Mungkin. bisa. Oh my god, ya serius? Serius. Tapi Oke. kadang-kadang orang yang metode coping itu tidak selalu bisa berhasil. Kenapa? Iya. Karena stres bukan hanya satu sumber dalam hidup kita. Iya, betul. Jadi kalau sumber stresor ini kita nggak selesain, itu akan membayangi di belakang. Karena kita cuman kesampingkan. Bukan kita Bukan selesaikan. diselesaikan. Kita kesampingkan, kemana nih stresornya pergi? Dia masuk ke alam bawah sadar istilahnya. Aku merinding loh, Dok, sambil ngobrol merinding, gila. Itu istilahnya bapak-bapak psikolog, kalau mungkin ada yang sering baca yang namanya Bapak Freud ya, yang punya teori-teori banyak tentang psikologi yang kita masih pakai sampai sekarang. Jadi ada tipologi jiwa, dia membagi jiwa itu menjadi id, ego, super ego. Kemudian alam kejiwaan itu juga ada alam bawah sadar, alam prasadar, dan alam sadar. Nah, ketika kita lagi ngobrol kayak gini, itu kita dalam alam sadar. Alam sadar. Nah, kalau ada saya ngucapin sesuatu yang bikin Cici tersinggung, tapi Cici nggak pingin saya tahu, kamu kan, enggak kok, Mungkin dokter nggak nggak kok, maksud. biasa lah, iya. Tapi masuk kemana tuh? Masuk ke nirsadar. Ke nirsadar, Digeser lagi karena mungkin sebentar dokter udah pergi, terus Cici mikir, kurang ajar si dokter ya. Mikir Maaf dia. nih, dokter. Mikir nih. Awas kusuntik loh. Terus dia mikir terus. Itu terus kamu singkirin lagi, kamu tekan nih masuk ke alam bawah sadar. Tanpa kamu sadar itu membayangi terus di dalam. Jadi kayak tempat sampah, Dok. Iya. Kalau tempat sampahnya penuh, terjadilah gangguan tidur. Tidur nggak nyenyak karena tempat sampahnya udah penuh, mengganggu nih di alam bawah sadar. Jadi kalian tuh dengerin kalau ada sesuatu tuh dibereskan. Jadi ketika kita sesuatu tuh ada sesuatu hal kecil, numpuk ke bawah sadar. Mungkin kita anggapnya pertama, udahlah biasa aja. Tapi kita nggak sadar, masuk terus tuh ke bawah sadar. Nah, Dok, sekalian nih, berarti gangguan tidur ketika teman-teman ada malam nggak bisa tidur, insomnia mungkin bahasa kerennya, itu masuk nggak sih? Atau ketika insomnia tapi cuman bermain nggak apa-apa, tapi ketika dia insomnia tapi nggak bisa tidur karena pikirannya jalan terus, ada kemungkinan nggak sih alam bawah sadarannya udah penuh mungkin? Udah pasti. Jadi insomnia itu ada dua. Insomnia memang fisik, karena memang kita capean justru akhirnya malah nggak bisa tidur. Oh iya, aku pernah. Saking capeknya malah nggak bisa tidur justru. Iya, aku pernah. Karena otot kan jadi tegang, sehingga kita nggak bisa rileks jadinya. Makanya itu adalah insomnia fisik. Yang pertama yang fisik ya. Kalau insomnia fisik, kita kasih terapi jangka pendek dengan anti insomnia untuk menghilangkan insomnianya supaya dia bisa tidur. Kalau dia udah rest, abis itu segar udah bangun. Tapi kalau insomnia psikis, nah itu yang nggak bisa kita cuma hantam dengan obat tidur, biar satu karung juga obat tidurnya berbulan-bulan diminum nggak sembuh-sembuh. Biar lu minum lelap, boleh bilang merek nggak sih? Lu minum lelap 2 strip nggak guna, Wak, karena udah gangguan. Iya benar ya, Dok?
Itu yang memang udah harus treatment. Berarti memang benar-benar sampai insomnia pun adalah tanda ya dok sebenarnya. Ya, itu tanda awal justru. Jadi kalau kita mulai gangguan tidur tanpa kita ketahui penyebabnya, artinya yang sebut gangguan tidur itu nggak bisa tidur berturut-turut selama minimal 3 hari 1 minggu. Terus disertai juga dengan istilahnya kita kedokteran preokupasi. Jadi kepikiran nih. Apa nih bilang preokupasi nih dok? Apa nih? Kepikiran, preokupasi bahasa sehari-harinya kepikiran. Ntar gue nggak bisa tidur nih kayaknya. Akhirnya beneran nggak bisa tidur. Nah itu sudah klinis insomnia. Nah kalau insomnianya sudah mulai muncul, maka itu sudah tanda awal sebenarnya. Sudah alert. Ini ada udah siaga 1 nih dok ya. Kalau banjir siaga 1 nih dok. Nah kalau udah alert gitu, sebenarnya nggak perlu buru-buru cari psikiater untuk cari obat tidur. Yang perlu dilakukan adalah tempat penyaluran, tempat sampah nih buat buang. Oh jadi kita tetap butuh orang ya, butuh orang yang dekat yang. Nah mungkin kalau dia ada trust issue bisa jadi masalah lagi nih dok. Memang udah harus ketemu psikiater otomatis ya. Itu justru malah kasus-kasusnya banyak yang mengalami itu tempat sampahnya penuh, ada trust issues atau support keluarganya yang nggak ada. Jadi dia nggak tahu lari kemana ya, akhirnya makin buruk lah, akhirnya jatuh ke cemas, jatuh ke depresi, ujung-ujungnya ketemu saya juga. Iya, ujung-ujungnya ketemu dokter dok. Atau dok mungkin dia mau cerita, takutnya ceritanya hari ini cerita di RT 1, besok udah sampai RT 5 dok masalahnya. Cerita di PAL 2, besok sampai Malalayang dok. Makanya trust issue dia. Cara kedua ada untuk menghilangkan sampah-sampah itu. Cara yang pertama tadi untuk dengan curhat. Cara kedua ya dengan doa tentu saja. Kita lebih mendekatkan ke diri ke yang maha kuasa ya. Curhatnya ke Tuhan, tapi dengan artinya doa yang tulus. Kadang kan kita doanya banyak kan minta ya. Iya dok. Wah. Gila. Tuhan, aku pengen ini, pengen begitu, tolong aku begini, tolong aku gitu. Iya. Kita lupa. Kita nggak pernah tuh berdoa buat mendekatkan diri justru. Padahal tuh hubungan sebenarnya 2 arah nih dok. Kita sama Tuhan, Tuhan sama kita. Nggak lu minta-minta terus, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Terus dok gimana? Jadi ya kayak gitu. Jadi ada caranya kalau misalnya kita nggak punya orang terdekat, support keluarga juga kurang. Kita bisa dengan cara meningkatkan spiritualitas kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, tentu saja dengan sepenuh hati, dengan ikhlas istilahnya. Jangan mendekatkan diri pada Tuhan tapi ujung-ujungnya di belakang karena minta, gitu. Minta Tuhan, saya pingin tenang supaya saya bisa inilah, saya bisa itu. Itu kan tetap ke aku, bukan ke sana. Jadi intinya mengikhlaskan itu supaya keluar sampah-sampahnya itu. Nah dok, tadi dokter sempat singgung begini kan, yang pertama yang kalau kita susah tidur karena fisik itu bisa ada resep obat. Perlu nggak sih? Apa kita peregangan aja sebenarnya udah cukup? Atau harus ada resep obat? Yang pasti bisa dengan untuk kalau cuma susah tidur fisik ya, dia bisa dengan sleep hygiene istilahnya ya. Jadi mengatur metode tidur, pola tidur itu supaya lebih nyaman supaya kita tidur. Ada yang misalnya minum susu hangat sebelum tidur, ya kan? Ada yang pakai aromaterapi. Iya, kayak saya di rumah pakai aromaterapi. Ada yang pakai musik. Ada juga yang yoga. Nah itu bisa, nggak selalu harus dengan obat. Tapi kalau misalnya itu tidur itu misalnya sudah sangat mengganggu, metode-metode lain juga nggak bisa berhasil. Sementara misalnya lo kan harus kerja esok, terus malam ini nggak bisa tidur, besok kerjanya gimana? Nggak bisa konsentrasi. Betul. Jadi terpaksalah dengan menggunakan obat-obatan, tapi tidak boleh jangka panjang. Betul. Nah, mumpung udah disinggung obat-obatan nggak bisa jangka panjang dok, kan di luar sana tuh bertebaran kayak orang bilang, kalau ke psikiater nanti dapat obatnya ketergantungan, nanti kamu ketergantungan obat kalau ke psikiater. Itu sebenarnya gimana sih dok cara kerjanya sebenarnya? Oke, jadi kalau obat-obat yang kita gunakan tuh banyak sebenarnya. Nah, kenapa orang bilang, ini namanya ini kenapa dapat obat penenang ya? Ya iya dibilang obat penenang karena rata-rata obat yang digunakan semuanya memiliki efek membuat jadi lebih relax. Tapi bukan itu, bukan obat bukan judulnya penenang.
yang disebut penenang itu sebenarnya cuma 2 macam. Cuman yang penenang rileks otot sama penenang yang buat orang dengan gangguan jiwa berat yang sudah ngamuk-ngamuk nih. Iya. Sementara obat-obat lain dia memiliki fungsi yang lain. Jadi kalau golongan utamanya sih ada 4 ya. Antidepresan, anti cemas, antipsikotik. Antipsikotik tuh yang untuk gangguan jiwa berat, sama mood stabilizer. Aku baca nih, Dok. Aku baca tuh, Dok. Aku baca itu, pernah baca. Lanjut, Dok. Ya, jadi 4 macam ini golongannya. Nah, penggunaannya sesuai dengan indikasi, tentu saja sesuai dengan diagnosis ketika kita melakukan pemeriksaan. Jadi kalau dibilang ketergantungan, nah yang dibilang ketergantungan itu contoh. Saya mau tanya, kalau orang sakit diabetes nih, sakit gula, minum obat terus nggak? Iya, minum obat terus otomatis. Itu ketergantungan nggak? Oh iya juga. Nah, Obat darah tinggi, tiap hari harus minum. Ketergantungan nggak? Nah, tuh kan? Iya, Terus kenapa obat jiwa dibilang ketergantungan? Jadi sebenarnya itu enggak ya. Jadi mungkin lebih ke ketika mereka salah menerka obat, salah nerka fungsi dari obat ini. Karena kan fungsi dari obat jiwa itu bukan untuk menghilangkan juga, tapi meredakan, tapi dari kita juga yang usaha. Ya. Bener gak sih, Dok? Jadi yang dibilang kembali ke ketergantungan tadi, yang disebut ketergantungan itu sebenarnya adalah kebutuhan. Jadi kita kadang ada beberapa, jadi tergantung diagnosis kembali ya. Ada diagnosis tertentu yang harus minum obat jangka panjang nih, malah seumur hidup. Contoh yang gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, Udah gila nih, Dok, ya? bipolar. Bipolar kan belum gila banget tuh. Masih bipolar tuh rada-rada. kepribadian ganda ya, Dok? Bukan, itu mood swing. Bipolar tuh mood Iya. swing. Awas, tiba-tiba marah, tiba-tiba seneng tuh bipolar loh Anda. Jadi ada yang butuh obat seumur hidup. Kenapa? Untuk mempertahankan kualitas hidupnya, supaya dia dengan minum obat dia masih bisa bekerja. Banyak kok contoh kasus sebenarnya yang orang dengan skizofrenia sudah dibilang gangguan jiwa berat nih, tapi dengan minum obat dia kontaknya normal, bagus, masih bisa kerja. Kita mah nggak tahu dia minum obat, padahal dia gangguan jiwa berat, mendengar halusinasi, dia ada berwaham, tapi dengan minum obat dia stabil, dia nggak merasakan gejala-gejala itu. Jadi itu suatu kebutuhan tuh jangka panjang, bukan ketergantungan. Tapi ada obat yang kalau sembarangan dipakai bikin ketergantungan. Tapi kalau obatnya diresepkan dan dikontrol oleh dokter, psikiater, nggak akan bikin ketergantungan gitu. Jadi ngerti ya, obat tuh nggak sembarangan juga dipakai. Iya. Karena ada mungkin, Dok, mumpung udah bahas soal obat nih, Dok. Biasanya ketika dokter melakukan anamnesis ke orang, itu dokter memutuskan dia harus pakai obat atau terapinya berapa lama tuh berdasarkan apa sih biasanya? Nah, kita pemeriksaannya sama seperti dokter lainnya. Step-stepnya dokter itu kan selalu diawali dengan istilahnya anamnesis. Anamnesis itu wawancara medis. Pinter loh, tadi gue bilang anamnesis loh. Gue nggak bilang wawancara medis, anamnesis langsung. Jadi anamnesis itu bukan nanya-nanya sekedar nanya-nanya doang. Iya, jadi betul. Kesannya, apalagi kalau psikiater ya kesannya nanya-nanya receh banget nih, nanya-nanya lu ibu tinggal di mana, sama siapa. Iya, mungkin orang-orang mikirnya ngapain gue ke psikiater cuma buat ngobrol-ngobrol bayar. Iya kan, Dok? Makanya. Jadi kayak lu ngobrol-ngobrol bukan ngadi-ngadi, ada artinya. Itu lagi diterka-terka, jadi hati-hati Anda. Kalau ketemu dokter Iren, kalau ditanya-tanya, hati-hati. Lah dia lagi memeriksa Anda. Syukur pakai masker, ntar di jalan pada Iya lagi. lari. Tiap ada dokter Iren lari. Terus gimana, Dok? Jadi yang namanya anamnesis tuh anamnesis medis. Khususnya kalau ke psikiater, yang kita anamnesis itu lebih mendalam. Kenapa? Nanya-nanya receh misalnya tinggal sama siapa, anak keberapa. Karena buat kita itu latar belakang seseorang itu menggambarkan banyak kepribadian dia. Nah, dari kepribadian itu kita bisa mendapatkan gambaran copingnya dia gimana. Kira-kira orang ini modelnya yang kayak apa. Yang kenapa dia bisa jatuh ke dalam gangguan yang dialami sekarang. Nah, itu butuh informasi yang banyak. Jadi dokter tuh nyari akarnya justru ya, dari
dari sekedar ngobrol-ngobrol tuh bukan cuma ngadi-ngadi, itu loh dokter cari akar masalahnya ya. Luar biasa. Tapi ada nggak sih dok orang yang resistan kayak melawan untuk terbuka? Ya banyak. Banyak ya. Biasanya itu yang di antar keluarga. Jadi dirinya sendiri nggak menyadari bahwa dia ada problem yang membutuhkan bantuan. Nanti keluarganya yang lihat dia orangnya sudah agak beda, menarik diri misalnya, udah nggak mau keluar dari kamar. Banyak sih terus terang yang misalnya minta tolong dok, tolong lihat anak saya di rumah. Dia udah mau keluar udah nggak mau, jadi harus dokter yang kesana. Ya, dan terus terang saya belum bisa melayani ke rumah karena posisinya kayak gini ya. Tapi guys tenang aja, dokter bisa online, bisa konsultasi online. Nanti aku taruh di bawah ini description boxnya. Carinya dokter kemana nanti ditaruh di bawah ini. Terus dokter. Jadi yang di orang-orang yang seperti itu butuhlah kita lakukan pendekatan secara langsung. Jadi sebenarnya kunjungan rumah itu bisa dilakukan untuk melihat latar belakang keluarga, apalagi kalau misalnya pasien anak-anak. Iya, anak-anak itu bisa. Dok, tapi ada nggak sih pasiennya paling kecil tuh umur berapa? Paling kecil ya yang saya tangani anak-anak sih biasanya. Umur sebenarnya berapa, yang autis itu kan masuk ke kedokteran jiwa juga. Oh, kalau yang gangguan kalau yang gangguan mental, gangguan perilaku, rata-rata ada yang umur 7 tahun SD. Oh my god. Iya. 7 tahun. Itu biasanya dengan rata-rata kalau anak-anak kan kecemasan. Iya, kecemasan. Nah, anak-anak dengan cemas itu anak nggak bisa mengungkapkan, mama aku galau, mama aku cemas, nggak bisa. Betul. Jadi nanti kita taunya ketika perilakunya berubah. Ini anak yang tadinya misalnya nggak pernah ngompol, kok dia ngompol lagi. Nah, anak yang saya sempat tangani dulu, anak dengan kecemasan yang nggak mau ke sekolah, itu paling sering banyak. Dia tiba-tiba udah nggak mau ke sekolah, nggak tahu kenapa. Ya ada yang memang karena bully, faktor di sekolah, ada juga yang faktor dari rumah, memang bulinya di rumah, tapi akhirnya yang membuat dia membatasi lingkungan sosial. Iya, gue merinding loh dok. 7 tahun, lo bayangkan lo masih 7 tahun udah ada gangguan ya. Jadi teman-teman di luar sana, gangguan mental tuh tidak melihat umur, tidak melihat lu kerja apa, ya dok. Dan mungkin kalau buat aku, kenapa aku agak concern tentang gangguan mental adalah ini bukan tipikal penyakit yang terlihat. Jadi bisa aja kayak Jitsi senang, ternyata pasiennya dokter, contoh. Atau kita ketemu siapa di jalan, ketawa-ketawa, ternyata ketika dia pulang ke rumah, dia bawa masalah yang gede banget. Itu dok, jujur itu pertama kali kenapa aku sampai kepikiran bikin konten ini buat ngebantu kalian bahwa mental health itu sangat penting. Karena apa? Ini bukan tipikal penyakit yang kelihatan, ya dok. Kalau kita sakit jantung, kelihatan tuh jantungnya rusak. Kalau sakit apa kelihatan. Tapi kalau mental health nanti sama dokter dulu tuh digali-gali baru ketahuan. Kalau nggak ketahuan dok. Nah, tadi kita udah sempat bahas yang masalah anak yang tadi ke sekolah nggak mau, mungkin akibat bullying. Nah, gimana kalau misalnya yang tentang kayak panic attack, anxiety attack, apalagi kan kita masuk awal 2020, lumayan kasih surprise yang banyak ya. Hampir perang dunia kita dok, ekonomi turun, COVID, jadi banyak yang di PHK, jadi kayaknya lagi banyak, kebetulan kan dok aku gereja di salah satu gereja di Jakarta, kan kita online. Tiap minggu dok, itu prayer request-nya pasti ada, mohon doakan dari anxiety attack, anxiety disorder, psikosomatis. Aku ngomong merinding dok, serius. Jadi kalau dari dokter gimana sih pandangannya yang sebenarnya mungkin teman-teman harus tahu ketika panic attack itu apa dan bagaimana, anxiety attack itu sebenarnya apa dan bagaimana, kira-kira tuh gimana dok? Nah, kalau sudah dalam tahap panic attack itu biasanya kita sudah masuk ke gangguan ya. Entah apakah dia memang gangguan yang berdiri sendiri, ada yang namanya gangguan panik atau panic disorder, atau dia merupakan bagian dari gangguan lainnya. Karena
orang depresi juga sering kena serangan panik. Nah, yang pasti yang kalau sudah di tahap panic attack itu karena kecemasannya yang memuncak gitu kan, yang aku bilang tadi. Kita kalau yang namanya cemas, sesuatu emosi normal itu sudah menjadi berlebihan, maka itu udah nggak normal ya. Nah, makanya kalau sudah tahap panic attack berarti itu udah gangguan. Panic attack ini perlu dilihat lebih lanjut, apakah backgroundnya memang suatu depresi ataukah merupakan suatu kecemasan atau bagian dari justru pikiran-pikiran obsesi, kompulsi. Nah, itu perlu penggalian, perlu pemeriksaan lebih lanjut supaya bisa diketahui. Tapi tipsnya aja ya, kalau orang kena panic attack, untuk mengatasi itu pada saat itu, kenapa orang bisa kena panik itu karena memang ada istilahnya hormon otak yang tiba-tiba cus gitu naik sampai akhirnya kita jantung berdebar, keringat dingin, mulut kering. Nah, itu seperti kayak mau pengen mati nih kayaknya. Akhirnya kita harus nyari dokter. Nah, kalau kita tambah pikirin, tambah sakit. Nah, kadang orang bilang jangan pikirin, nggak mungkin. Itu adrenalin nggak sih dok yang Iya, maksudnya itu hormon itu yang adrenalin ya, yang adrenalin. akhirnya malah sebenarnya adrenalin tuh dibutuhin mungkin ketika kita ada sesuatu yang mau dibikin dan kita nggak mampu, kadang-kadang adrenalin membantu juga. Makanya semuanya kalau dalam batas normal itu baik. Iya, tapi Nggak ada yang ketika nggak baik. adrenalinnya udah naik nggak bisa dikontrol, Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Jadi pada saat panik kita jangan tambah dengan memikirkan, aduh, gua kemana nih? Mati nih. Nah, kadang kalau kita misalnya lagi yang kena panik, Cici nih, terus ada temennya bilang, udah Ji jangan pikirin, tambah dibilang jangan pikirin, tambah Nggak panik dipikirin. tuh. Jadi yang lebih baik dilakukan kalau metode orang lain tuh yang biasa pakai kantong kertas kan, buat bantu pernapasan. Atau yang paling simpel, kita rangsang nyeri aja. Kasih nyeri nih di ujung kuku oh nih, biar kita dipencet ngalihin pikirannya ya. ke nyerinya. Oke, kalau misalnya yang masalah kantong kertas itu karena ketika panic attack keluar mereka berasa nggak bisa napas. Ya. Jadi ketika pakai kantong Supaya lebih stabil. wow, pernapasannya. dokter, terima kasih dokter. Tapi untuk mengalihkan panik itu mending kita rangsang nyeri. Rangsang dulu. Ya, terus kita teknik relaksasi. Entah mau pakai kantong kertas atau Nanti teknik relaksasinya kalau perlu hubungi dokter. Jangan semuanya dok dibilang. Iya. Ya semuanya Iya, dikasih iya. tahu. Pokoknya itu ya yang pertama makanya kalau teman kalian kena panic attack itu dengan kalian bilang tenang aja justru nggak jadi tenang. Harus ada yang dilakukan ya dok. harus ada pengalihan. Harus ada pengalihan. Nah dok, kapan kita bisa bilang ini orang panik aja dan kapan kita bisa bilang ini orang panic attack? Dari Kan panik wajar kan? Dari sumbernya jelas. Dari sumber. Kalau lu panik karena kunci mobil hilang, wajar nggak? Oh iya itu wajar. Iya, wajar. Kecuali tiba-tiba dia lagi jalan mau naik tangga, tiba-tiba panik, Iya. itu nggak jelas. Oke. Jadi oke. dari pencetusnya kita bisa tahu. Oke. Kalau panic attack sama anxiety attack itu sama nggak dok? Sama. Itu sama ya, cuma bedanya Oh, pembahasannya aja. Iya. Oke. Nah, kalau dia udah naik ke anxiety disorder, itu kenapa dok? Nah, kalau anxiety disorder itu dia panjangnya sih generalized anxiety disorder. Jadi kecemasannya ini sepanjang hari nggak enak. Pokoknya perasaan gua nggak enak aja, nggak tahu apa nih, cemas, aduh nggak tahu Tiba-tiba apa, cemas, nggak ya. tahu apa. Pokoknya itu sepanjang hari. Nah itu generalized anxiety disorder. Jadi ibaratnya di sini nih grafiknya. Kalau panic disorder kan cus. Iya, gitu. betul. Jadi itu Nah beda. dok, berarti mungkin ya misalnya mereka kena panic attack tapi karena dibiarin terus naik tuh sampai jadi anxiety disorder. Ya. Bisa jadi ya. Bisa. Malah kalau itu sebenarnya urutannya bukan kayak gitu sih, biasanya berbarengan. Oke. Orang dengan anxiety disorder kadang muncul serangan-serangan paniknya. Oke. Orang dengan depression kadang muncul serangan-serangan paniknya. Tapi kalau dibiarin, enggak, gue cuman ini aja biasa kok. Tapi ya itu tadi tanda-tanda awasnya. Kalau sudah mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, udah nggak bisa kerja, sudah nggak bisa berelasi yang normal dengan orang lain, bawaannya marah mulu, jengkel, uring-uringan. Nah itu berarti perlu penanganan. Sudah perlu penanganan. Oh, ngerti dok. Wah luar biasa.
Nah dok, aku juga sering bilang ke teman-teman soal psikosomatis nih. Karena ini kan lagi merebak banget COVID-19 nih. Otomatis kayak beberapa orang yang sebenarnya nggak kena COVID, tapi karena dia sering baca tanda-tanda COVID tuh udah kena Muncul psikosomatis. Atau mungkin ya kalau nggak soal COVID, mungkin karena dia anxiety attack, tiba-tiba aduh kok dadaku sakit ya. Duh kayaknya kena jantung deh. Itu gimana sih dok soal psikosomatis sebenarnya dari sisi psikiater? Kalau psikosomatis, namanya psikosomatis. Psiko itu psike, jiwa. Soma itu tubuh. Jadi gejala pada tubuh yang sumbernya dari jiwa. Oke. Iya. Wah, gue merinding dok. Jadi itu alami sebenarnya. Karena contoh, kalau ada singa di depan Cici ngapain? Takut dok. Nah, lari. kalau takut lari, dalam tubuh terasa apa? Jadi nggak bisa napas dok karena Apalagi? lari takut. Jantungnya. Jantung berdebar-debar dok. Apalagi keringat, Keringat. Oh, ototnya iya. tegang. Iya, Itu iya, gejala iya, apa iya, tuh? iya, iya. Takut, cemas. Tapi wajar nggak? Wajar tapi Karena kalau ada gitu. singa. Ada singa. Tapi ketika kena itu tidak ada apa-apa, berarti Anda psikosomatis teman-teman. Iya dok, ngerti. Jadi gejala-gejala fisik yang dirasakan itu sebenarnya sebuah kecemasan, tapi bermanifestasi ke tubuh, ke fisik kita. Itulah yang disebut psikosomatis. Makanya, aduh jantungku berdebar, aku ini kayaknya sakit jantung. Padahal dia sendiri tuh jiwanya yang bikin sampai jadi sakit. Kapan kita buktikan itu psikosomatis adalah ketika dia jantung berdebar, udah periksa ke ahli jantung, ke Semuanya mana-mana, aman. semuanya bilang nggak apa-apa, ini jantungnya normal, ini cuman denyut jantungnya aja yang meningkat, namanya takikardia itu normal. Tapi nggak percaya, pasti saya ini sakit jantung, ya itu yang namanya psikosomatis. Nah itu kadang-kadang mungkin kalau orang-orang, soalnya aku sering denger yang kayak, aduh udah ke dokter ini belum sembuh. Kadang-kadang itu bukan karena kalian tuh diguna-guna teman-teman. Itu pikiran Anda yang bermasalah, bukan Anda kena guna-guna. Makanya psikiater silakan, bukan Anda ke tempat dukun-dukun. Kan kadang-kadang suka gitu kan, Ya, dok? Mungkin kayak wah terus sakit ini ternyata dipikirnya diguna-guna. Iya. Padahal tuh kena psikosomatis gitu. Nah, kalau ini dok, kan aku baca jurnalnya dokternya, bukan jurnal, blogger dulu, aku yang baca blognya dokter. Penyakit lambung yang itu ada hubungannya sama otak. Itu gimana sih sebenarnya dok? Ya. Kalau teman-teman sering nonton YouTube, biasanya orang yang suka cemas nih pasti sering nyari-nyari YouTube kan. Iya. Cari referensi. Nah ini nih suka misguide kalau ini nih. Ketik di Google, sakit ini keluarnya kanker apa. Padahal tuh sebenarnya cuma sakit ringan ya dok. Gimana Jadi, terus? kalau yang suka cari browsing, yang sering bicara tentang ini adalah sejawat psikiater yang kerja di Omni, Dr. Andri. Itu terkenal banget tuh di YouTube, Dr. Andri. Nah, dia sering bicara tentang masalah psikosomatis. Nah, kalau terkait itu, jadi gangguan yang dialami, apa tadi gejalanya yang seperti lambung itu, asam lambung meningkat, itu Dr. Andri sering bilang brain gut axis. Jadi brain sama usus. Ternyata hasil penelitian membuktikan bahwa ada hubungan antara hormon-hormon otak dengan enzim-enzim lambung. Sederhananya kita tahu ada hubungannya gimana? Kalau saat puasa nih, lapar, bisa nahan nggak? Mereka bisa sih. Kalau kamu niatin puasa, misalnya ada doa puasa. Mau diniatin hari ini saya puasa karena mau doa, ada yang saya mau minta sama Tuhan. Bisa nahan nggak laparnya? Bisa. Kenapa? Dari mana nahannya? Dari brain kita. Jadi sebenarnya otak kita yang mengendalikan enzim-enzim lambung untuk dikeluarkan banyak atau kurang. Makanya kadang-kadang kalau stres keluar enzim lambung yang banyak tuh sebenarnya dari otak. Kalau mau ujian, terus dapat cabut, waduh dosennya galak, mati gua, pasti nggak lulus nih. Pertama yang dirasain apa? Mules. Betul dok.
Betul banget dok, betul. Jadi hubungan nggak antara otak Oh sama my god, yeah. Dok, memang gue selalu kalau ngomong sama dokter, mungkin teman-teman mikirnya hal kecil, tapi sebenarnya itu yang untuk sambung tuh. Jadi sebenarnya memang ada hubungannya. Jadi ketika kita banyak pikiran, enzim bekerja, jadi naik asam lambungnya. Jadi kena asam lambung mungkin bisa ke GERD ujung-ujungnya. Iya dok, itu ngaruh banget berarti Ya, justru. jadi sebenarnya ketika yang kita bilang kalau di Manado kan terkenal tuh namanya ke dokter pokoknya rasa takut nih yang nggak jelas, ke dokter malah dibilang oh ini ibu asam lambung, padahal asam lambung apa? Nah lambung kita ketika dilakukan pemeriksaan tuh pakai endoskopi, Iya. lambungnya kok Biasa aja, tapi kok asamnya banyak. Dari mana nih asamnya? Dari sini, dia memproduksinya banyak. Jadi bukan lapisan lambungnya yang bermasalah, asamnya nih yang banyak. Jadi ini bukan ngadi-ngadi, ini memang studi. Ada hubungannya berarti otak bisa kasih tahu ke perut kita untuk produksi enzim yang berlebihan. Ya. Jadi bukan karena ngadi-ngadi nih soal pikiran sama soal itu. Wow dok, aku perasaan gini, kan kita udah panjang lebar nih dok. Kalau misalnya dia sebenarnya butuh ke psikiater, terus dia tidak mau. Ini buat teman-teman yang merasa takut sama psikiater nih. Aku mau break the stigma nih. Kalau dia harus ke psikiater, tapi dia tidak mau ke psikiater, apa yang akan terjadi dok? Sebenarnya cuma Tuhan yang tahu ya. Iya ya dok ya, ujung-ujungnya. Tapi kalau dari segi kedokteran nih dok? Ya, yang pasti gejalanya akan memburuk sih. Apalagi kalau dia nggak ada support sosial yang baik, nggak ada orang-orang lain yang mendukung dia. Terus dia apalagi daya tahan mentalnya udah makin turun, copingnya jelek, pasti akan memburuk. Tapi ya yang pasti cuma Tuhan yang tahu sih. Kalau secara klinis sih kita ngertinya pasti dia akan memburuk. Karena nggak mungkin tempat sampah alam bawah sadar itu akan kosong dengan sendirinya kalau nggak ada upaya yang kita lakukan. Mungkin nggak sih dok kalau misalnya dari panic attack kecil-kecil sama anxiety disorder kecil-kecil bisa sampai ke dia jadi schizophrenia tuh gila ya? Schizophrenia ya. Iya mungkin nggak dok? Bisa. Bisa ya kalau di feeding terus. Cuma rata-rata punya latar belakang memang kepribadian yang sudah memang penyendiri. Ada latar belakang kepribadian tertentu yang memang menjurus ke sana. Yang introvert hati-hati. Puji Tuhan aku ekstrovert banget dok. Haleluya. Sumpah aku ekstrovert. Gitu dok. Oh oke dok, luar biasa. Yang pasti penanganannya itu kembali yang tadi Cici tanya, jangan takut bilang ada ketergantungan. Kita ngobatinnya juga nggak langsung obat yang bikin tidur seharian misalnya. Iya betul dok. Jadi tidur itu sebenarnya efek samping aja, karena obat itu menenangkan sehingga kadang muncul efek samping ngantuk. Tapi bukan tidur itu yang kita cari sehingga kasih tidur orang, takutnya kita jadi terapi itu bertahap. Kita selalu mulai dari dosis kecil sesuai diagnosis, kemudian ada interaksi dengan pasien sehingga yang ngerti tubuhnya kan dia sendiri. Betul. Kita harus cari tahu kamu rasa apa sehingga kita bisa sesuaikan dosis yang cocok dengan obat yang tepat. Jadi obat yang diberikan itu harus sesuai dengan diagnosis. Nah dok, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk di Q&A. Ini kan lagi pandemik nih dok ceritanya. Otomatis banyak orang-orang yang mungkin dapat depression, mungkin karena dia kena PHK atau dia depresi dengan keadaan yang bertambah chaos. Dokter ada saran apa kira-kira biar dia tetap bisa tenang gitu loh? Ya, untuk kondisi pandemi ya, ini satu kejutan hebat buat kita semua. Betul sekali ya. dok. Betul sekali. Bahkan psikiater pun tidak lolos dari istilahnya bukan bilang kepanikan tapi keraguan-raguan. Kita ini mau kemana nih nantinya? Dibawa kemana ini society-nya kita? Betul. Cara kontaknya kita saja udah dirubah. Kita nggak bisa cipiki-cipikan. Iya, betul. Dan itu kan mengubah cara manusia berinteraksi. Betul. Nah, dengan menghadapi perubahan apapun dalam hidup kita,
khususnya dalam pandemi seperti ini yang paling besar nih, paling kelihatan, tapi sebenarnya mencakup juga setiap perubahan dalam hidup kita. Dua hal aja yang perlu kita ingat, bahwa kita harus siap untuk beradaptasi. Dan kita pertama harus menerima dulu bahwa ini loh perubahan yang terjadi. Kita ubah yang kita bisa ubah, tapi hal yang nggak bisa kita ubah, kita ikhlaskan, kita terima. Berarti ini memang harus kita jalani. Selanjutnya beradaptasi. Jadi beradaptasi itu bukan berarti kita meninggalkan diri kita dan terus berubah jadi orang yang baru, tapi hal-hal yang memang kita bisa sesuaikan, kita coba sesuaikan aja dengan keadaan yang baru. Dengan begitu kita akan bisa lebih banyak bertahan. Seperti Darwin ya, dibilang yang survive itu kan bukan yang paling kuat, yang paling hebat, tetapi yang most adaptable, yang bisa beradaptasi dengan lebih baik. Betul. Ini malah bukan cuma buat pandemik ya, memang. Kalau yang untuk adaptasi dan siap untuk mengikuti adaptasi dan menerima, kayaknya di setiap perubahan hidup kita ada masa-masanya di saat kita ada perubahan ya, Dok, berarti. Jadi walaupun nggak pandemik, sebenarnya kunci ini yang pertama ini siap. Memang paling penting ya, Dok. Kalau yang kedua apa, Dok? Tadi kan Dok bilang ada dua. Ya itu dua tadi. Jadi yang pertama kita harus menerima perubahan, bahwa perubahan ini memang ada dan harus terjadi. Dan yang kedua adalah beradaptasi terhadap perubahan itu. Jadi menerima dan bahkan mungkin berdamai dengan diri bahwa tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, dan kita nggak punya kuasa untuk mengatur. Tuhan udah ada rencananya. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus lalui. Jadi kita harus menerima. Dan yang kedua, kita harus beradaptasi ya, Dok. Jadi kalau perubahannya seperti ini, kita harus seperti ini agar supaya kita tetap survive. Tuh, luar biasa ya. Sebelum kita masuk Q&A, nanti teman-teman yang udah kasih Q&A di Instagram, kita akan bahas sama dokter beberapa, tapi maaf kita nggak bisa bahas semuanya karena kita ada waktunya, takutnya kelamaan. Nanti kita akan bahas semua Q&A-nya. Oke. Nah, kemarin kan aku udah bikin Q&A itu di Instagram. Teman-teman yang mau nanya ke dokter apa, lumayan lo gratis. Ke Anda kalau nanti bayar lo Anda sama dokter. Nah, Dok, aku mungkin akan mulai dulu dari seseorang. Dia nanyanya gini, how to build a self shield from a toxic thing? Apa cuma dengan senyuman bisa berguna? Mungkin buat yang nggak ngerti. Jadi dia bertanya, bagaimana membuat pertahanan diri buat orang-orang yang toksik? Apa senyum aja itu cukup? Berarti ini orang toksiknya udah mempengaruhi dia ya posisinya ya. Kira-kira gimana tuh, Dok? Ya, kalau saran saya sih sebenarnya cara berpikirnya beda. Jangan bilang how to build a shield, it won't be effective because if you use a shield, the toxic thing will be still around. Until when you still going to use the shield, right? So actually, you have to avoid toxic people actually. Tapi kalau kita nggak bisa hindari, jadi adaptnya gimana? Ada kebiasaan-kebiasaan dia yang bisa kita terima, kita terimalah sebatas kita bisa. Hal-hal yang kita nggak bisa terima, we have to tell them. Hal-hal yang menurut kita ini nggak bisa, ngeganggu banget. Itu harus, karena kalau nggak jadi waste, jadi sampah. Itu yang kemarin kita bahas. Jadi sampah akhirnya numpuk ke kita, yang rugi kita sendiri dong. Padahal dia yang kurang ajar ya. Jadi building a shield it's not effective. Jadi smile it's okay, tapi it's fake. Still there. It's fake. Fake smile won't do anything. Jadi munafik ujung-ujungnya. Berdosa lu munafik. Jadi makanya stresor, masalah harus diselesain. Betul. Jadi building shield itu nggak akan membantu kalian bisa adapt atau kalian kasih tahu ke orangnya kalau memang kalian dalam satu lingkungan kerja yang harus ketemu terus berarti adapt. Dan kalau misalnya tidak harus bertemu secara tiap hari ya hindari aja, jangan ketemu terus. Berarti lu yang cari masalah kalau begitu. Oke, Dok, pertanyaan selanjutnya nih, aku cari dulu nih. Soalnya teman-teman ada yang nanya-nanya, teman-teman pertanyaannya
tidak masuk akal dan sudah kita bahas tadi. Jadi aku milih-milih ya. Oke dok, apakah penderita ICD atau Impulse Control Disorder atau OCD ini ya biasanya kalau di kedokteran bisa sembuh? Adakah obat khusus? Mungkin karena belum semua tahu ICD itu apa, dokter bisa ngejelasin sedikit ICD itu apa? Singkat aja dok. Jadi kalau ICD itu sebenarnya Impulse Control Disorder. Jadi diagnosis itu kalau di kita nggak punya diagnosis kontrol gangguan kontrol impuls. Itu cenderung merupakan bagian dari gangguan perilaku ambang atau borderline personality disorder. Orang dengan kepribadian ambang, dia punya gangguan impuls, dia nggak bisa nahan impuls. Mau marah aja, marahnya hebat. Mau ngamuk, mau minta apa, dia langsung menyalurkan impulsnya istilahnya. Itu gangguan kontrol impuls. Nah, itu sudah borderline. Kenapa dibilang borderline? Artinya kalau keterusan jatuh ke gangguan jiwa yang berat, lebih berat istilahnya. Berarti itu udah borderline loh. Borderline. Yang kasih pertanyaan ini semoga ya. Ya, jadi sudah harus udah siaga 3 nih kalau banjir. Baiknya kalau saran saya sih periksa psikotes. Psikotes. Jadi ada yang namanya kita tes MMPI, Minnesota Multiphasic Inventory. Itu adalah tes yang digunakan untuk menilai kepribadian seseorang. Jadi baiknya cek aja dulu itu, lihat apa memang saya punya gangguan kepribadian impuls atau impulsnya yang meluap-luap itu karena depresi ternyata. Makanya periksa aja dulu. Gue nggak nyangka loh dok kalau ini penyakit sepenting itu. Aku padahal sembarangan baca dok. Aku nggak sangka kalau ini tipikal penyakit siaga 3 dok. Iya. Jadi yang pertanyaan tadi udah bisa terjawab ya. Terus ada pertanyaan ini. Jadi how to come overthinking yang sampai bikin susah tidur atau insomnia. Nah itu dia, makanya saya tadi udah mau bilang yang overthinking ini masih bagian dari kepribadian karena gayanya memang suka gitu. Artinya ada orang yang planningnya too much, besok gue mau ini. Wow, jitsi banget tuh dong. Nyindir ya. Kena ya. Iya dong, saya terjut. Jadi ada orang yang memang punya kepribadian seperti itu, kepribadian planning. Kadang dia sudah ke arah banyaklah istilahnya. Nah, kalau orang memang sudah bagian kepribadian itu, tinggal dia mengelola aja untuk pasang brake, pasang rem supaya nggak terlalu overthinking. Karena itu kepribadiannya dia harus terima dan adapt dengan kondisinya dia. Tapi kalau overthinkingnya itu bikin insomnianya berlarut-larut. Kalau insomnianya cuma karena besok gue mau gini, akhirnya nggak bisa tidur. Tapi setelah selesai bisa tidur, wajar. Tapi kalau insomnianya sampai lebih dari 2 minggu, sebulan nggak bisa tidur dengan baik dan overthinking terus, berarti udah gangguan. Jadi Anda kalau terlalu banyak pikiran, kalau masih banyak terus insomnia terus, silakan hubungi di bawah ini. Nanti aku turun nomor telepon dokter. Oke dok, terus dok, ini ada yang tanya dok, gimana sih kalau misalnya yang stres itu ibu-ibu hamil yang menyusui? Masalahnya kan aku pernah dengar kalau nggak salah kalau orang baru hamil tuh nggak boleh stres karena nanti kena penyakit apa gitu. Dan dia pastinya sementara menyusui. Nah itu gimana dok kalau dia begitu? Jadi setelah melahirkan, kondisi hormon ibu itu kan jadi nggak balance biasanya ya. Jadi rentan terhadap gangguan. Kadang ada yang mengalami yang namanya baby blues. Baby blues itu cuman galau-galau ibu hamil. Tapi kalau sudah sampai di depresi postpartum istilahnya, jadi depresi pasca melahirkan, itu memang biasanya perlu treatment dengan obat. Kalau baby blues masih bisa ditangani dengan ya itu tadi cari tempat pelampiasan, apakah dengan curhat atau dengan melakukan bisa yoga, ibu-ibu yoga juga bisa, dan atau dengan cara meningkatkan spiritualitas lagi. Nah kalau misalnya stresornya terlalu banyak sampai dia nggak bisa, istilahnya dengan cara-cara biasa dia nggak bisa menangani itu. Dan sekali lagi batasan gangguan jiwa adalah kalau sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Kalau itu sudah terganggu sampai misalnya ada loh kasus di mana saking stresnya ini ibu pasca melahirkan
dia nggak bisa lihat bayinya pingin dibekap, itu sudah memang parah gangguan jiwanya ya. Nah kalau sudah sampai begitu ya jelas, walaupun sambil menyusui ya dia harus minum obat, harus menghentikan menyusui daripada membahayakan bayi atau orang-orang di sekitarnya. Nah tadi aku baru mau tanya, terus kalau dia menyusui sambil minum obat berarti nggak bisa ya, harus langsung formula ya? Ya. Nah berarti kalau misalnya yang tanya pertanyaan ini terus kamu masih menyusui dan memang kalau memang mau ketemu dokter dan mungkin dikasih resep, berarti harus berhenti menyusui. Ya. Karena obat itu akan masuk ke air susu. Nanti ke anak juga, takutnya anaknya yang Iya, nanti anaknya ngefly dong. Iya, anaknya bobok terus. Iya dong makanya. Terus ini akan jadi pertanyaan terakhir kita karena yang lain kita udah bahas semuanya soalnya. Apakah kecemasan, panik one day bisa develop to depression? Maksudnya how the step dong dok? Kayak stepnya apa sampai dari panik jadi ke depression? Jadi gangguan. Oke. Nah ini yang kita bicara tadi banyak bahasa psikologi ya. Iya. Tapi kayaknya kalau, mereka udah sempat. Ini kayaknya tipe korban Google nih pasti udah googling semuanya karena banyak bahasa psikolog ini. Nah kalau kita mau bicara yang ini bagaimana perkembangan satu penyakit dari ini menjadi yang kesana, ini sekarang kita sudah harus ke bahasa medis ya. Nah kalau saya bahasa medis nanti pada bobok semua kayaknya. karena bahasanya agak ribet, tapi intinya gini, kadang orang bingung nih, saya intermezzo ya, kadang orang bingung membedakan dokter ahli jiwa sama dokter saraf, ya kan? Kadang bingung betul. By the way dokter baru bilang itu, iya sekarang aku bingung. Kan? Sekarang aku bingung. Jadi bedanya apa dong? Nah, kalau saya selalu menjelaskan gini, yang dokter ahli saraf kita itu kan saraf juga, otak dan jaras-jarasnya otak itu bagian dari saraf. Tapi dokter ahli saraf itu ibaratnya menangani hardware, komputer nih. Monitornya nih yang rusak nih atau kabelnya nih yang problem nih. Nah, kalau psikiater atau ahli kedokteran jiwa, kita softwarenya. Iya. Jadi dari luar nih komputernya kelihatan baik-baik aja. Waktu dinyalain kok nggak mau on. Apa what's wrong nih? Ada apa? Ternyata ada sinyal-sinyal kabelnya pada korslet. Neuron-neuronnya yang udah nggak kerja lagi. Jadi itu. Gila gue hari ini gue gain so much knowledge, sumpah. Bisa jadi dokter dong. Serius. Tapi jangan dokter ala-ala. Nanti dokter googling, ujung-ujungnya salah bilang. Jadi kembali ke tadi, perkembangan gangguan. Perkembangan gangguan itu terjadi di tingkat saraf. Nah, ketika kita berusaha beradaptasi pertama kali dengan problem atau masalah, nah, hormon-hormon otak itu yang seperti tadi, adrenalin, serotonin, itu semua mulai bekerja untuk menyeimbangkan agar tubuh kita bisa bereaksi melawan stresor. Contoh paling sederhana yang singa tadi ya. Singa tadi ya. Nah, itu kan stresor, tapi stresor yang nyata. Kenapa kita bisa merasa cemas padahal nggak ada singa di depan? Padahal stresornya ada, tapi nggak nyata, nggak kelihatan. Buat kita itu sangat nyata, buat orang lain belum tentu. Nah, ketika kita berusaha untuk coping dengan itu, respon tubuh kita akan memberi respon cemas. Pertama, respon cemas dulu. Ketika cemas ini terus-menerus dialami, hormon-hormon otak ini nggak seimbang lagi. Ketika itu, dia makin drop karena sudah nggak seimbang, jatuhlah ke depresi. Karena capek kan, kita berusaha melawan ini persoalan, anxious terus, cemas terus, kelelahan tubuh kita, droplah ke depresi. Depresi dibiarin terus, respon tubuh menurun, respon imun turun, akhirnya bisa sampai ke gangguan jiwa yang lebih berat. Kita bisa sampai mendengar bisikan, halusinasi, dan lain sebagainya. Nah itu, itu kalau mau ditanya mengenai progresivitas penyakit, kira-kira bisa terjadi seperti itu. Berarti jawabannya adalah bisa. Kalau kamu biarin terus, one day tetap tubuh kita tidak mungkin mau melawan terus. Jadi kalau memang udah mulai berasa, langsung usahain buat cari sharing. Atau kalau udah sharing nggak mempan, carilah dokter. Oke, dokter terima kasih banget kalau gitu untuk waktunya, dok. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang butuh dokter,
Iren kira-kira carinya kemana? Aduh, nggak mau nih nanti Idi tangkep saya dibilang promosi. Ya sekedar informasi, yang pasti saya prakteknya di Manado. Iya. Seperti tadi mungkin sudah sempat Gizi singgung, saya prakteknya di Siloam. Jadi Rumah Sakit Siloam prakteknya hanya 2 hari aja, hari Rabu dan Jumat. Bisa kok telepon ke Siloam mau tanya Dokter Iren praktek kapan dan jam berapa. Bisa bikin janji dulu ya Iya. kalau mau ketemu Dokter Iren. Jadi ingat ya, bukan cuman orang gila yang butuh psikiater. Orang pun kita aja yang kelihatan waras itu belum tentu ininya bersih. Betul ya dok ya. Mental health tuh penting banget buat kita maintain. Karena apa? Karena mental health ini adalah tipikal penyakit yang kita nggak bisa lihat. Jadi lebih susah penanganannya. Dan untuk teman-teman yang di luar sana yang dealing with depression, 2 kunci tadi udah paling luar biasa. Ya, yang pertama kuncinya itu menerima. Kita harus percaya bahwa setiap keadaan yang terjadi itu ada yang kita bisa kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Kalau kita nggak bisa kontrol, then deal with it, adapt. Jadi kita harus menurunkan egonya kita bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita harus menyesuaikan planningnya kita. Karena pada dasarnya semua agama juga mengajarkan bahwa semua garis kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Jadi jangan lupa menerima dan adapt. And if you really need help, go find help. Jangan malu. Kalau kamu butuh psikiater, go there. Go there. Kalau kalian butuh orang buat sharing, cari orangnya. Ingat ya, jangan lupa bahwa penyakit mental bisa kena ke siapa saja. Seperti yang kata dokter bilang tadi, bahkan anak umur 7 tahun sudah bisa kena penyakit mental. Dan kalian jangan mikir karena kalian masih muda, kalian akan fine-fine aja. Bisa jadi orang-orang atau teman-teman kita yang ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi deket kita, dia punya mental health, dia punya mental issue di dalamnya. Oke deh dok, wah terima kasih sekali buat waktunya. Dan teman-teman, kita ketemu di episode selanjutnya. Semoga aku masih bisa berbagi hal-hal yang berguna. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe. Kita ketemu lagi selanjutnya. Dadah, dokter dadah dulu dong. Dadah.